Dulu layangan. Ayo, teh agak. Iya. Ayo yuk. Nggak usah, kalau usah lu bukan Katolik. Dah, emang lu harus Katolik, lu bukan Katolik. Apa? Ini tanda salib. Tapi kan biasanya dipakainya sama orang Katolik. Ya, lu mengeneralisasikan namanya. Itu salib emang punya siapa? Yesus. Ya, iya, emang Yesus Katolik. Emang dia Protestan. Soto sih orang. Emang di Islam. Jelas emang sih kalau ngomongin Islam siapa kan Katolik. Jelas tidak. Bayu. Tuhan terima kasih buat sore hari ini kami mau PA. Terima kasih Tuhan baik, Tuhan kasih waktunya, kasih energinya, kasih telinga seorang murid supaya Tommy dan Bonar boleh mendengar firman Tuhan, boleh sama-sama belajar, berani memutuskan untuk bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus. Waktu kami belajar, Tuhan Yesus pimpin kami, membarui cara pikir kami, berikan kami kesehatan dan kebugaran. Terima kasih Bapa, Kau Tuhan yang baik. Haleluya, amin. Oke, baca boy. Babi. Kali bab kedua putus. Bapak, jaminan keselamatan dan bimbingan Tuhan. Pendahuluan. Berikan apa yang saudara alami dalam menerapkan saat teduh. Apakah saudara berhasil atau gagal melakukannya setiap hari? Bagikan apa yang saudara alami dalam menerapkan saat teduh. Apakah saudara berhasil atau gagal melakukannya setiap hari? Nah, saya bagi. Lu mau naruh berapa? Ini lagi. Lu kemarin gitu, lu mau naruh berapa nih? Gue udah naruh nih. Ya, orang Lu nambahin berapa? Coba ada lo, kocak. orang WL bilang gitu. Berhasil. Gue berhasil. Berhasil apa? Bisa teduh setiap hari. Ada catatannya? Kagak. Nggak berhasil. Emang harus dicatat ya? Orang kan gue bilang saat teduh dicatat. Lagi gimana sih? Firmannya kan? Kagak, apa sih? Apa yang kamu dapat? Apa yang pelajari dari ayat yang gue baca? Lah, Iya, apa yang gue pelajari dari ayat yang Iya. gue baca kan? ya, lu mendapatkan apa? Lu denger apa? Lu merasakan apa ketika saat teduh ya? Nah, dengan Lebih kelas. lagi berhasil. Emang lagi gagal gue. Lah iyalah. Berhasil. Udah dikeluaran nih. Keluarin dari? Jadi dikeluaran. Oh, Ulang lagi gue. lah kagak bukan soal ulang. Lu ya saat teduh cuma kan perlu ini kan boy, perlu apa yang lu dapetin. Kalau lu nggak dapetin, kalau nggak mencatat apa yang lu dapetin, itu artinya sama aja lu nggak dapet. Lu mancing ikan, mana ikannya? Nggak ada. Orang percaya gak? Enggak. Lah iya, lu saat teduh dapet apaan? Nggak berarti dapet apaan? Dapet gua tapi nggak catat. Lah. Lu kerja mana duitnya? Nggak ada. Lah. Lu sekolah mau nggak pakai seragam? Lah. Kuliah mana ijazahnya? Jokowi. Mana Jokowi ya ijazah apa? Jadi berhasil kan Nar? Enggak. Nah, lanjut kedua, jangan gagal dong men, catat. Saling mendoakan supaya saat teduh dapat dilakukan secara rutin. Ya berdoa, lu berdoa supaya gua sampai dulu rutin, gua juga berdoa supaya satu dulu rutin. Nih ceritakan. Saudara aku tampol. Awas dijawab.
Aduh, saudara lu siapa? Gua udah tahu. Sempet ngelek dikit tadi kan. Gue udah tahu. Cek, Itu pasti cek. ada. Agak kencang suara, Cek. Baca Nar. Ceritakan siapa saudara. Cita-cita saudara, pengalaman yang paling menyakitkan keluarga dan lain-lain. 2 sampai 3 orang yang belum dapat giliran. Nah, ceritakan. Buan. Ini adek. Serah lu, beneran. Sekenanya lu aja buruan. Mau lu bilang adik, soalnya sih ceritakan sama saudara. Kalau nangkapnya saudara lu siapa? Akila. Siapa? Albian, Juna. Oke, ini Banyak saudara gua. nggak ditulis saudara kandung apa bukan ya? Udah, ceritain aja. Kemana arah lu? Kagak. Udah tidak. Udah. Ini ikutin baik. Ceritakan siapa saudara. Gua nggak tahu ini kalau pengalaman paling menyakitkan keluarganya Nah, gimana. ini cita-cita saudara lu. Tahu. Apa? Kalau Kila cita-citanya jadi dokter. Terus Juna cita-citanya jadi polisi. ya, Juno polisi. Bukan chef ya. Bukan apa? Bukan chef. Bukan. Pengalaman yang paling menyakitkan Nah ini gua nggak tahu. keluarga dan lain-lain. Oke. D, saya mau ujian hafalan 1 sampai 3, usahakan siapa yang utama mendapat kesempatan. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ulang. Ada yang keliru tadi. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ulang, sebutin ayat apa ya? Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 5, 11, 12. Dan 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup, dan barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ya. Baca B. B. Kemenangan atas percobaan. Tuhan menetapkan kita menjadi pemenang dalam menghadapi segala masalah dan atau pencobaan. Kagak, gue ngantuk. Maaf lagi. Apabila Ia mengizinkan percobaan atas hidup kita, Ia akan menyediakan jalan keluar. Setelah pencobaan ada bang, ada tingkatannya bang. Pencobaan biasa. Maksud lu ada udah biasa, luar biasa gitu. Iya. Ada tingkatannya. Baca, Tuhan menetapkan kita menjadi pemenang dalam menghadapi segala masalah atau pencobaan. Apabila Ia mengizinkan pencobaan atas hidup kita, Ia akan menyediakan jalan keluar. Lanjut. Percobaan biasa, renungkan 1 Korintus 10 ayat 13. 3 tidak. Renungkan. Korintus 10. Baca nak. Ya gue baca sama. Baca.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Baca lagi. Pencobaan-pencobaan yang kamu coba ya biasain. Ayatnya baca tempat di mana. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, renungkan pencobaan, baca lagi. Pencobaan yang bagaimanakah yang kita hadapi dalam hidup kita? Yang bagaimana? Yang biasa, Kata siapa? kata Tuhan. Di Korintus Pencobaan yang bagaimanakah yang kita hadapi dalam kita? Dia biasa. bisa dulu tulis. Belum. Gua ambil pulpen dulu. Lanjut. Siapa yang dapat memberikan kemenangan? Apa pencobaan yang bagaimanakah yang kita hadapi dalam hidup kita? Pencobaan yang biasa. Oke. Yang kedua, siapa yang dapat memberikan kemenangan pada waktu kita dicobai? Tuhan. Siapa yang dapat memberikan kemenangan pada waktu kita dicobai? Siapa? Tuhan. Tuhan apa? Tuhan Yesus. Ya. Apakah Allah melenyapkan pencobaan? Lalu siapa yang dapat memberikan kemenangan pada waktu kita dicobai? Tuhan Yesus. Ya. Lanjut. Apakah Allah melenyapkan pencobaan? Tidak. Dia tidak menyiapkan. Enggak dong. Enggak melenyapkan. Terus dia ngapain pencobaan? Memberikan jalan keluar. Bukan melenyapkan pencobaan. Tapi ngasih jalan keluar. Iya. Terus berarti apakah Allah menyiapkan pencobaan? Tidak. Tidak. Apakah Allah melenyapkan pencobaan? Tidak. Lalu Siapakah yang mencobai manusia? siapa? Jawabannya ada di Yakobus 1 ayat 13 sampai 14 sama 5 ayat.
Ya. Bukan lo ya, Yakobus 1 ayat 13 sampai 76. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, Yakobus 1 ayat 13 sampai 14. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Dia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Sudah. Mau terus Matius 4 ayat 1 sampai 27. Matius 4 ayat 1 sampai 3. Iya. Lo ngomong 21 sampai 27. Lu enggak. Baru pas banget ya. Lu banyak buat kata gua. 4 ayat, 5 ayat. 1 ke 27 kok 5 ayat? 26 lah. Gua dengar 21. Tadi lu bilang 27 bonar. 21 sampai Ada. 27. Kok jadi 21? Cek VAR gimana? Cek VAR gimana? Udah, Matius 4 ayat 1 sampai 6. Sampai 3, jangan di-counting ini sampai 3 di sini. Gua nambahin, Bay. Kagak boleh, Gua kagak. nambahin, enggak gua counting. Dia 3 nih, gua taruh 3 lagi. Ngapa kagak sekalian taruhnya 8 lagi di sini biar satu perikop. Baca Matius 4 ayat 1 Matius 4 ayat 1 sampai 3 dengan judul perikop pencobaan di padang gurun. Mau khotbah. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya, jadi udah ketemu belum jawabannya? Siapa yang mencobai manusia? Kalau di Yakobus bilangnya keinginannya sendiri. Yakobus keinginan sendiri. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi siapakah yang mencobai manusia? Dirinya sendiri dan si jahat. Apa di situ terusnya siapa? Dicobai Oleh keinginannya sendiri. Jadi siapakah yang mencobai manusia? Keinginannya sendiri. Manusianya bukan. Iya, Manusianya atau keinginannya? keinginannya. Keinginannya beda sama manusianya. Keinginan manusia sama atau beda? Beda. Nah jadinya siapakah yang mencobai manusia? Keinginan manusia. Nah keinginan itu jadi kayak terpisahkan kejiwaan kalau gitu. Pemikiran dia, psikologinya dia. Jadi siapakah yang mencobai manusia? Keinginannya sendiri. Keinginannya, tapi keinginan dia sendiri itu. Keinginannya sendiri. Motor gua aman? Bener ya, Nar, aman? Gak gua kunci stang. Kuncinya gua taruh situ juga biar gampang dia ambil. Kayaknya iya dah. Enggak gitu. Lu ya, nggak hilang itu. Sudah kabar. Di bawah paling beli es doang, habis itu balik lagi dia. Jadi kepikiran nih. Jadi siapa yang kalian mencobai manusia? Siapakah yang mencobai manusia? Keinginannya sendiri. Ini langsung gue masukin aja. Jadi sebenarnya baik nggak keinginan sendiri itu? Enggak. Nah, ini plot twist itu keinginan sendiri. Jadinya jangan punya keinginan sendiri. Keinginan berdua. Nah itu dia, keinginan berdua, bertiga boleh. Pokoknya jangan keinginan lu sendiri dah pokoknya. Gitu. Jadi misalkan kayak keinginan sendiri tuh lebih ke arah egois gitu. Menginginkan diri sendiri, kepuasan diri sendiri. Udah jangan udah habis di sini nangkepnya keinginan berdua jadi berduaan aja. Kagak. Jauh kayak berdua. Kagak lah. Keinginan sendiri. Terus lanjut. Apa yang dimaksud dari
pencobaan dan penderitaan manusia. Jawabannya ada di Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Apa maksud dari pencobaan dan penderitaan manusia? Kata kuncinya tuh di Ujian terhadap imanmu. Belum kelar tadi gua baca. Ulang bang. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. ya, jadi ya apa maksud dari pencobaan dan penderitaan manusia itu apa? Kalau di ayat yang di Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Ujian terhadap iman. Ujian terhadap iman. Ada tulisannya di situ. Ada Di mana kata-katanya? di ayat 3b bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan keuntungan. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Ini kan ini kalau dalam bahasa Indonesia itu akibat dari pencobaan bukan manusia. Tapi di sini ditanya apa maksud dari pencobaan dan penderitaan manusia. Maksudnya ya bahwa itu tuh pencobaan dan penderitaan manusia itu ujian terhadap iman yang menghasilkan ketekunan. Jadi jawabannya maksud dari pencobaan dan penderitaan manusia itu apa? Untuk menguji iman kita untuk menghasilkan coba tulisan mana? paling benci banget gak asli deh orang ngeliat tulisannya. Komentarin aja. Tulisan lu jelek banget. Parah. Iya asli udah. Parah tulisan lu Udah jelek gak banget. usah udah sini. N-nya begitu. Nah, lu SMK kelas 2. Tulisan lu kayak game. Aduh, gembelnya lebih bagus kayak nulis nih. Tidak, K-nya begitu, T-nya begitu, tanda salib bukan, tanda tambah bukan. Kayak tanda salib di kuburan tapi kayak udah lapuk tuh gue nih. Kayak kagak makan kagak diurus. Muji M-nya begitu, G-nya begitu, udah kayak kelewang. U-nya begitu, udah kayak gambar padi SD. Cepet. Begitu. I-nya Allah Akbar. A-nya begitu, darah. Muji kita. Ini lu lancip ke bawah nih. Lu nggak begini. Lu begini. Ini untuk kan menguji iman kita. Lu ada duit lagi gak? Gak ada. Ada uang pakai? Gak ada. Menguji iman kita. Untuk ini untuk bukan. Iya. Ini U-nya tajam nggak? Darah. Mantap. Mantap. Kagak mantap lah. Lanjut ke bang. Aduh. Lanjut lah. Ih,
di Apa yang ketawa dilakukan ini. Allah pada waktu kita dicobai? Di 1 Korintus. Tunggu, apa maksud dari pencobaan dan perintah manusia? Yang ditulis apa? Menguji iman kita untuk menghasilkan ketekunan. Ya, uji iman kita untuk menghasilkan ketekunan. Terus apakah Allah menanyakan pencobaan? Tidak. Ya. Lanjut, apa yang dilakukan Allah pada waktu kita dicobai? Ya. Ini orang kayak lagi perang nih, kasih banget. nggak boleh gitu, Nar. Sama ini 2 Korintus. Itu saudara kita lagi beribadah, nggak boleh gitu. 1 Korintus 10 ayat 13C. Nih, kita nggak boleh 13C. gitu. C-nya yang mana? Kan bisa Pada waktu baca kamu full, dicobai. udahlah baca full, gak usah gelaguan. Lah ini pada Nggak usah ada A B C, udahlah jangan ikutin orang-orang pakai ayat A B, udah tahu di Alkitab nggak ada A B C-nya. Baca lengkap. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi apa yang dilakukan Allah pada waktu kita dicobai? Memberikan kita jalan keluar, memberi kepadamu jalan keluar. Ya. Jadi apa yang dilakukan Allah pada waktu kita dicobai? Memberikan kepadamu jalan keluar. Jalan keluar. Keluarnya itu keluar mana? Keluar dari cobaannya, Keluar dari pencobaannya. pencobaan. Keluar dari pencobaan. Kalau keluar dari pencobaan berarti udah nggak ada di pencobaan. Iya. Artinya apa? Teruji gak ada imannya? Iya. Kan dia udah keluar. Sementara kan tadi kalau Kan sebelumnya menganggap kalau dapat pencobaan itu untuk menguji iman untuk ketekunan, untuk menghasilkan ketekunan. Jadinya kalau udah keluar dari pencobaan jadi teruji lagi gak? enggak. Buat teruji lagi. Terus jadinya harus keluar apa enggak? Harus. Nah tapi kan kalau keluar jadi nggak teruji lagi. Bingung gak lu? Salin Alkitabnya lah. Aku ngomongin salah. Nggak tahu gua bingung. Lu bingung nggak? Apalagi gua juga bingung. Di sini dong berjalan keluar. Kalau udah keluar berarti nggak di dalam pencobaan lagi kan. Sementara maksud dari pencobaan kita manusia tadi yang udah ditulis menguji iman untuk menghasilkan ketekunan. Nah artinya kalau di luar dari pencobaan penderitaan teruji gak? Terbukti teruji. Terbukti teruji. Kan keluar nih, udah keluar dari pencobaan. Sementara kan selama di dalam pencobaan Kan ketekunannya tetap ada. apa? Kan ketekunannya tetap ada. Lah gimana ketekunannya mau ada? Ini kan Kan dia udah keluar. maksud dari pencobaan dan menderita manusia. Kalau berarti kan kalau udah nggak dicobain dan udah menderita, berarti Bukan berarti nggak tekun loh. ya iya makanya bukan artinya nggak tekun, artinya kan nggak terus nggak ada ujiannya. Nggak tahu lah bunga. Bingung gua. Lu. Tanya gitu. Enggak, artinya maksudnya ini menjawab artinya memberi jalan keluar, tahu memberi jalan keluar ini keluar mana? Keluar gang galur. Keluar gang galur. Memberikan jalan keluar dari apa? Dia pencobaan. Cobaan. Setelah udah nggak dicobain Masih teruji. apa? Nggak tahu Setelah gua. setelah nggak tadi bilang apa?
Udah nggak teruji. Udah nggak teruji. Apa sih kagak jelas nih? Apanya nggak jelas? Enggak, menurut lu mereka saling dukung gak nih pertanyaannya? Kagak. Itu maksud gua coba menggali pikiran lu sendiri, saling dukung gak? Kagak. Yaudah, berarti udah nggak saling dukung kan? Jadi udah kita lewatin dulu aja. Maksudnya gue supaya lu nangkep ini di sini ngomong apa, di sini ngomong apa gitu loh maksudnya. Gue nggak coba ngasih tahu maknanya, gue lagi nggak coba ngejebak lu, kagak. Gue nggak pernah ngejebak lu, Bonar. Lu kalau nggak tahu ya jangan begitu lah. Gue cuma ngasih tahu buat nyadarin ini sama gak pertanyaannya, mendukung gak mereka gitu. Iya bang. Nah kok iya? Enggak. Iya. Dia nggak mendukung. Penuh. Mereka nggak mendukung. Gak ada yang mendukung. Tolak belakang lah. Tolak belakang. Udah di belakang ditolak lagi. Udah di belakangin ditolak. Udah begini ditolak lagi ya? Iya. Udah di belakang ditolak. Nah nih perbedaan orang yang orang percaya dan sangat percaya. Tidak percaya. Iya. Tuh, perhatiin gambarnya. Ada Iya. pencobaan, masalah. Lagi masalah, pencobaan masalah. Terus orang tidak percaya itu Rasanya terlalu berat. merasa terlalu berat. Iya. Akhirnya Iya. yang dilihat adalah jalan Jalan yang buntu. jalan-jalan. Jalan buntu. Jalan-jalan lah, orang masa terlalu berat. Ini jalan buntu ini kalau orang nggak punya duit, Bang. Iya, lu ngomong sendiri lah. Iya. Kalau punya Lu duit, kan lagi ngeledek gua kalau ngomongin duit. kalau nggak punya duit udah liburan, Bang. Diving, naik gunung, kayak Di sana, Bang. Lah iyalah terlalu berat. Ya udah sana Orang Bang. tidak percaya. Terus pencobaan masalah. Terus bagi orang percaya itu Biasa aja. biasa atau aja. Enggak melebihi Tidak melebihi kekuatan. Akhirnya dia menemukan jalan keluar. jalan keluar. Salah juga, harusnya jalan-jalan. Nah, ujungnya sebenarnya harusnya jalan-jalan gitu ya. Ini sebenarnya bukan perbedaan orang percaya dan tidak percaya, salah gambar. Perbedaan orang punya duit dan tidak punya duit. Oke. Lah kalau misalnya lu punya masalah. Nih, lu punya duit. Terus lu punya masalah, lu punya duit. Lu ngapain? Mabuk. Lu mabuk. Nah kan? Jalan berarti jalan Jalan. ke tukang jamu. Jalan ke tukang jamu dong. Bukan jalan buntu. Kecuali tukang jamunya di gang buntu ya kan. Tapi ini jalan terus, dia bukan harusnya orang punya duit berhenti di jalan di gang buntu ya kan. Jangan jalan terus, jadi kan nggak kelihatan ya. Dilewati tukang jamunya. Jadinya mabok gak lu? Kalau lewatin. Gitu. Lu punya duit mabok, punya masalah punya duit mabok. Kagak. Asal sebut aja tadi, Bang. Asal sebut aja. Kagak. Gua ada duit. Biasanya gua kalau ada duit kagak ada masalah kayaknya dah. Ya kan, bener kan? Kayak kalau ada duit gak usah ada masalah nih. Makanya kalau perbedaan orang punya duit dan tidak punya duit di sini bukan masalah langsung. Kalau udah punya duit gak usah ada masalah berarti. Nggak ada bawahin. Gak bakal ada masalah nih. Nggak ada masalah. Gak bakal ada masalah kalau ada duit. Udah kayak Lah enggak, Bang, gua bahas membuat duit. lu berpikir duit itu penting, men. Iya bang. Yang bilang gak penting siapa sih? Gua nggak lagi coba mendiskreditkan lu nggak punya duit, dar kagak. Maksud gua lu mesti sadar. Iya. Kalau lu sekalipun lu punya masalah nih nanti suatu hari atau sekarang, orang sekarang ini ada nggak orang sosial lu punya masalah yang sama kayak lu? Ada. Nah mereka terjebak gak dalam masalahnya? Enggak juga. Ya bisa jadi terjebak, bisa jadi enggak. Nah yang bikin terjebak tuh karena nggak tahu lagi kan mau ngelakuin apa, karena disitu aja. Nah orang yang akhirnya tidak terjebak itu biasanya apa? Dia mengalihkan dengan cara yang lain atau nyari masalah yang lain kan. Makanya kan orang kalau berantakan biasanya bikin hidupnya makin berantakan kan, supaya atau kayak mengalihkan rasa sakitnya ya gak. Nah kalau ini kan nggak enak gak sih, udah sakit berantakan mengalihkan ke berantakan yang lain kan, atau sakit yang lain lebih enak kan jalan-jalan baik gitu. Nah makanya itulah yang menjadi alasan program Beskop Iskit di Sabtu Minggu terakhir ini jalan-jalan. Buat ngeliat orang punya duit atau enggak?
Bukan aja lu. Kalau gua ada duit gua nggak mau ikut, berarti gua tetap nggak ada duit tuh. Nggak punya duit. Wah, Iya. gua ada duit, gua nggak mau ikut. Itu dia. Ya tanda orang punya duit itu ya ikut jalan-jalan lah. Sekarang kalau lu punya duit nggak mau jalan-jalan, artinya apa? Nggak punya duit. Nggak punya duit sama duit lu nggak cukup kan? Misalkan gue punya duit banyak nih, tapi temen gue tiba-tiba calling, Tom, mana? Ayo Lombok. Enggak ah. Padahal gue punya duit, artinya apa? Males. Duit lu Artinya, nggak cukup. gue ada duitnya cukup nih pas. Misalkan 5 juta, langsung aman tuh, sentosa ke Lombok. Ke Lombok, enggak ah. Karena apa? Karena biasanya gue ada keperluan lain. Artinya gue punya duit gak? Nggak punya, artinya kan kebutuhannya nggak bisa ke cover kan, nggak bisa dua-duanya kan, iya gak? Nanggol. Artinya udah kepake buat yang lain, dialokasiin buat yang lain. Nah, artinya kalau lu hari Sabtu ya nanti nggak jalan-jalan, sekalipun lu punya duit gak? Gua Karena alokasiin ke yang lain. lu alokasiin ke yang lain, artinya duit lu kagak cukup, kagak Bahagia. kagak banyak. Kok kagak bahagia? Nah iya dong. Duit aja makanya nih perbedaan orang yang punya duit banyak dan punya duit tidak banyak. Nah sebenarnya lu punya duit gak? Punya. Banyak kan siapa duit lu sama duit lu? Jelas. Kan nggak usah lu gitu-gituin. Nah kagak Jelas maksud lu. gua gini Nar. Penting gak punya duit banyak? Penting. Penting gak punya duit? Penting. Nggak penting. Nah yang penting punya duit banyak baik. Kalau punya duit doang penting gak? Penting lah. Nggak penting lah duit dikit. Lah biarpun dikit kan berguna juga. Nah buat lu. Lah iya buat gua. Temen-temen lu Gak usah ada gunanya udah. Teman-teman gua juga kagak ada gunanya, punya duit juga dibagi buat hal yang gak berguna. Jadi di sini apa kita sepakat ya? Maksudnya ini Salah nih. Ya. Coret lah, gantilah. Enggak. Perbedaan orang punya duit sama nggak punya Maksudnya- duit. Ya. Jadi emang nanti gue juga akan mencoba untuk ngajuin revisi ke gereja. Jangan Ke dicoret. Sorbonne Masa. Kalau ini tuh bukan perbedaan orang percaya dan tidak percaya, tapi artinya perbedaan orang yang Aku nggak pulang-pulang, ini udah maghrib. sini. Sini gue revisi. Jangan lah. Di buku lu aja. Ini bukan buku gua, Buku Samuel. Iya. Oh, di buku adiknya yang ditulis-tulis ya. Orang Punya duit sama nggak punya duit. Banyak duit banyak dan dikit. kere udah. Sobat nih. Sobat nih orang nih asli dah. Gua tarik, gua angkat, gua lempar ke bawah lu. Tarik Ih, aja beneran Bang. lagi. Ih, dicoret. Ih, kok coba. Perbedaan orang percaya dan salah nih, ada perbedaan orang duit banyak dan kere. Oh gila. Oh gila. Sepakat dulu ini Nar. Ini kan bukan soal percaya atau nggak Gua percaya. nggak sepakat. Nggak sepakat gua. Kok nggak sepakat sih? Jadi lu masih memegang prinsip bahwa duit dikit itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan gitu, gua ngasih tahu lu nih kalau duit banyak itu enak. Iya. Iya. Gua jadi kasih tau, lu pernah ngerasain gua megang duit banyak itu enak banget asli. Duit banyak itu berapa? Duit banyak lu? Ya 100, 400, Permisi berapa? Ketutupan. 300, 400. Gila, itu mah Lah itu buat anak sekolah banyak. buat Albert dikit. Itu buat anak sekolah banyak. Buat Albert dikit. Albert aja per bulan cuma megang 200. Wih, kok lu tau Nar? Gua nanya. Pegangan jajan gitu mas? Iya, pegang jajan. Apa wae Dia kan 1-2 tabrak apa gajinya kalau nggak salah. menjadi Sebenarnya dikasih nyokap. pahlawan. Dikasih nyokap cuma 1.000. Lah dia megangnya cuma 200. Dia gaji salary-nya 1.200.000. 1, Dikasih 2. 1.000. 1.000. Sejuta. Oh 1 juta. Nanti mah 1.000. Cokopai 2.000. Cokopai yang kecil. Jangan coba apa nabati. Nambah tuh berapa? 2000. Bukan 2.000. Cokopai ini baik. Dia ngasih mah 1.000. Seri gandum deh, seri gandum. Yang isi 4. Dari gandum. Ngetelin Iya. banget sih lo bawa dari gandum. Yang 4 2000. Apa wae Yang 4 sari 2000. gandum. Makanya mau beli Menjadi dari gandum. pengalaman. Boro-boro beli rinso dari gandum. Biskuit-biskuit orang rumah sakit.
Jus kejung orang sakit. Sama kelapa kali. Sari gandum juga, Bay. Sari gandum, roma kelapa, lapau, Di air bakpao. mineral, tisu. Lanjut Tar. Jadi sepakat ya bahwa ini Enggak. perbedaan orang duit banyak dan kaya. Selalu lah. Enggak, ini nggak bisa terserah gua. Ini kesepakatannya sudah global. Kayaknya ini harus berempat dah. Wah, Kayak kita harus sambil VC Yosafat sama Albert dan sepakat gak? gimana sih? Dia udah melewati ini, mereka udah sepakat sama ini. Gue tanya nanti ya. Udah sepakat. Nanti gue tanya ya. Mereka udah lewatin ini, udah. Nanti gue tanya ya. Lu kalau nggak sepakat ini nggak bisa lanjut kita Nat. Oke, sepakat. Lanjut kita bang. Itu. Gue bukannya ngancem, tapi kalau lu nggak sepakat ini nggak bisa lanjut nih. Soalnya kita harus sama dulu, bareng dulu. Jadi ini clear ya. Ini perbedaan orang duit banyak dan Banyak. kiri. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Allah menghendaki kita untuk menang atas dunia. Yang pertama dunia. Ayatnya ada di Yohanes. Ada di 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Yohanes. Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Oke, jadi Allah menghendaki kita untuk menang atas dunia. Yang kedua, Atas roh-roh jahat. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. ya, jadi roh apapun yang ada di dunia ini tuh nggak bisa ngalahin lu. Jadi genaplah naas bukan nas genaplah nas yang memberikan yang ngasih tahu kalau la utimnum kala Selalu bang. karena Asli bentar gua angkat dulu waktu gua awal. jadi gitu. Jadi roh jahat, jadi nggak ada tuh yang namanya roh jahat tuh tiba-tiba kayak roh baik gitu. Lu akan bisa membedakan. Tentang ada roh jahat, ada roh baik. Iya, roh baik itu belum tentu benar soalnya, karena harusnya roh kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Apaan sih gua? Ngomong apa sih? Udah mulai buta gua. Udah bener. Gua jadi bingung. Yang ketiga Roh dosa. jahat. Yang ketiga Dulu dosa. pelan-pelan Allah menghendaki kita untuk menang atas dosa. Ya, Atas atas ya, dunia. ya aja lu. Dosa iya ada dosa Dunia. ketiga. Yang pertama dosa dunia. nah kan. Yang pertama dunia. Allah menghendaki kita untuk menang atas. Yang pertama dunia. Yang kedua, Roh jahat. yang ketiga. Dosa. Nah, dosa siapa? Sabar, gue baca dulu nih ayatnya. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dosa siapa? Dosa siapa? Dosa kita. Kita. Dosa iblis. Dosa iblis. Nah, dosa siapa? Nah iya, pertanyaan dosa siapa ini? Udah bikin lah. Dosa siapa? Dosa siapa di sini kagak ada. Baca ulang. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak-anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Iblis itu. Jadi dosa siapa? Dosa orang dosa. Seorang berdosa itu yang apa? Yang bagaimana dia? Yang Berasal dari iblis. bukan berasal dari iblis. Baca ulang. Barang siapa yang tetap berbuat dosa. Nah, barang siapa yang tetap berbuat dosa? Atau barang siapa ya? Lalu masih berbuat dosa nggak? Masih. Nah, jadi dosa siapa?
Wah, dosa lu. Kenapa jadi kemalu-malu? Dosa dan kita, dosa orang yang masih berdosa. Jadi maksudnya Tuhan tuh pengen kita menang. lu menang atas dosa yang selalu berulang-ulang lu lakuin. Bukan dosanya si iblis. Kayak pernah gue bilang kan, iblis setan mah tahu diem, tahu disalahin orang. Iya. Yang Kobus tadi bilang apa? Dosa itu karena keinginan Diri sendiri. Jadi di jalan kemenangan Allah menghendaki kita untuk menang atas Dosa kita, dunia, atas roh jahat, atas dosa. dosa. Nangkep nggak sampai sini? Untuk Jadi lalu bagaimana untuk menang ini? Untuk menang dari dosa dunia, menang atas dunia dengan segala kejahatannya dan tipu muslihatnya yang suka baik sama lu tapi ada maunya pamrih, atau roh jahat yang tiba-tiba menghasut lu untuk berbuat jahat, untuk berbuat tidak benar, atau terhadap dosa yang berulang lu lakukan. Bagaimana caranya? baca film, cari tahu. Jangan sembarangan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya menang dari dunia? Ini fokusnya di sini loh. Allah menghendaki kita untuk menang. Nah kan Allah yang menghendaki. Ayatnya di 1 Yohanes 5. Di sini jawabannya di 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5, 1 Yohanes 4 ayat 4, 1 Yohanes 3 ayat 8. Nah itu di antara 3 ayat itu ada kesamaan enggak? Tuhan ngasih tahu menang nih, tapi kalau kalian ngasih tahu caranya bisa menang enggak? Enggak lah. Ya udah, jadi harus kasih tahu caranya. Kayak misalnya gereja nih. Ngomongin keuangan tapi nggak dikasih tahu cara cari duitnya. Ngomongin kebebasan finansial, ngomongin diberkati tapi nggak dikasih tahu lubangnya gimana, maksudnya lubang rezekinya bagaimana. Ada kesamaan nggak dari 3 itu? Asik IPN di kemarin gue. Ini apalah. Ini roh yang ada di dalam kamar. Kalau dunia iman kita. Ayo analisis dari satu di antara ketiga ayat ini. Nggak usah diadu dong. Kagak, gue pengen lihat, kagak kelihatan. Pengen diadu. Analisis. Dari ketiga ayat ini ada nggak kesamaan? Maksudnya dikasih tahu nggak caranya? Kalau misalnya nggak dikasih tahu berarti nggak bisa menang dong. Jadinya maksudnya pantas aja lah kita selalu jatuh ke dalam dosa kalau kita tidak bisa menemukan cara dari menang ini. Allah ngasih tahu mengenai kita, maksudnya ya kita punya pembenaran lah, punya alasan untuk benar aja. Maksudnya gini, kalau lu nggak bisa menemukannya, kalau kita nggak bisa menemukan cara untuk menangnya, ya berarti kita malah menggenapi keinginannya si jahat untuk tetap jatuh di tempat yang sama. Kayak analisis, coba buka 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5, apa isinya? 1
sebab semua yang lahir dari Allah. Analisis ada kertas ya. Analisis sebab semua yang lahir dari Allah. Baca dulu. Sebab semua yang lahir dari. Tulis dulu 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Baca dulu sekarang, tulis dulu yang benar yang mana Baca sih? dulu, baca dulu, baca. Sebab Tulis dulu. 1 Yohanes 5. Baca, tulis. Nah, pelan-pelan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Nah, pelan-pelan. Dunia nih, berarti udah bener ya. Ya, Di sini di buku ini bener dunia. Terus dan inilah kemenangan ini yang mengalahkan dunia, apa? iman kita. Nah, pelan-pelan. Mengalahkan dunia. Sebelum mengalahkan dunia katanya apa? Dan inilah Baca. kemenangan. Baca lengkap dari baca lengkap. Sebab semua yang lahir dari Allah. Sebab semua yang Lahir dari Allah. nah ketemu gak? Nangkep gak? Nangkep. Apa? Semua yang lahir dari Allah akan mengalahkan dunia. Nah, artinya pertama premis kedua mengalahkan dunia nih. Maksudnya, nah tapi siapa yang mengalahkan dunia? Yang lahir dari Allah. ya betul. Tulis di atas kasih judul. Nanti aja. Soal nih gue mau orang ini nih. Ada 2 perintah dalam satu kerjaan. Ayo nah. Orang lagi ngebaca tiba-tiba tulis dulu. Ya itulah Baca dulu. kreativitas si Topi Andreastar rekan PA lu ini. Gua bukan Apaan? Gua bukan bapak PA lu kok, teman PA. Nah, Jadi iya. kalau ada iseng-iseng dikit ya semangat. Ya, judul apaan, Bang? Belum ada judul Iwan Fals. ting. Ada Iwan Fals belum ada judul, enggak tahu ya. Ya. Judulnya apa? Nah, fokus. Allah mengenaki kita untuk menang atas dunia. Nah, gimana caranya? Bukan harus, perlu Iman. Yang lahir dari Allah. Nah, sebab semua yang Lahir dari Allah dari Allah mengalahkan dunia. lalu Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Berarti ini pelan-pelan analisis. Ini namanya menganalisis firman Tuhan. Gimana caranya untuk menang? Yaitu pertama lahir dari Allah, terus yang kedua Iman kita. baca yang ayat 5-nya. Dan inilah Apaan sih? Itu ayat 4. Masih ayat 4, Bang. oh ya masih 4. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Nah, apa yang mengalahkan dunia? Iman kita. Yap. Jadi gimana caranya? Beriman. Terus yang ayat ke-5-nya apa emang? Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Nah, jadi yang lahir dari Allah, yang beriman, apa imannya apa? Dan yang percaya kepada No. imannya. Satu lahir dari Allah, Yang kedua, beriman. Imannya apa? beriman bahwa Yesus Ya. adalah anak Allah. Oh no. Beriman yang percaya apa tadi? Bahwa Yesus. Beriman yang percaya bahwa Yesus. Tunggu dulu, jangan terus dulu. Dicoret. Beriman. Apa imannya apa nih Nar? Kalau beriman untuk sembuh apa? Terima kesembuhan. percaya, bersyukur. Nah ini beriman untuk apa nih? Untuk menang kan? Memenang. Nah iman yang bagaimana yang bisa memenangkan dunia yang lahir dari Allah? Iman yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Beriman yang ini udah bener yang digoyang ya.
ketemu gak kayak ini di 1 Yohanes 5 caranya? Cara untuk menangnya gimana? Itu yang lahir dari Allah. Nah, pelan lahir dari Allah. Lahir dari Allah itu maksudnya gimana? Lahir dari Allah itu maksudnya Punya ikatan batin dengan Allah. ikatan batin, Arab, Dua ikatan batin. Naruto, punya batin sama Sasuke. Lu gimana cara lahir dari Allah? Beriman, Imannya apa? yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, itu balik ke Yohanes 3 ayat 6. Yohanes 3 ayat 16. Iya, Isinya apa? Yohanes 3 ayat 16. aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Abang. Salah. Sembarangan. Gua nggak tahu. Karena begitu besar kasih lu Allah nggak tahu lu nggak kayak gitu. sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang hidup yang Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. jadinya beriman yang Percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. ya. Terus yang 1 Yohanes 4 ayat 4. Ini mana Yohanes? Jadi di warkop. Yakobus. Ya kok, lewat 1 Yohanes 4 ayat 4. Iya tadi gua bukannya Yakobus dulu juga di bawah kok. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Baca ulang. 1 Yohanes 4 ayat 4. Udah bang, slow aman itu. Kok gak ada yang ngambil ya? Pada tahu kali motor gua gini. Emang gak doyan motor cacat. Wah, sembarangan lu. 1 Yohanes 4 ayat 4 apa? 1 Yohanes 4 ayat 4. Iya. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ya. Jadi dikasih di situ ada indikasi Tuhan ngasih tahu caranya enggak? Di ayat itu. Apa? Indikasinya apa? Hasil analisa lu. Analisis. Anak-anak Allah lagi, dan berasal dari Allah. Emang apa sih tadi? Coba baca ulang. Kamu yang berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi analisa lu bagaimana how to untuk gimana Allah ngasih tahu caranya di ayat itu dengan berasal dari Allah. tulis. Terus yang lu analisa apa? Itu kan dapat 4 ada ini bang, di belakang ada catatannya. Eh, Ngapa kakak di situ? lu ngapain ikutin gua ke belakang lu soget. Aku baru sadar lagi. Kan ada catatan nih. Kayak gitu ada tadi. Abang bukan nomel apa? Gua udah nyatet. Lu kenapa ke belakang? Gua mah nggak komentar. Gua baru sadar lagi. Jangan gitu makanya, jangan ngikutin kegiatan orang gitu loh. Lah tadi lu ngomong, nih ada nih di belakang. Lah iya kan itu buat gua sendiri. Nah ini juga buat gue sendiri Buat kan. tulis gak? Bukan buku gua besar ya. Lanjut kan nih? Lanjut. Gitu.
Orang tiap bab ada catatan lucu. Jadi kan peruntukannya untuk menganalisa pembahasan. Ya gampang tinggal disalin atau nggak fotokopi. Fotokopi. Lu kayak apa fotokopi dah. Emang orang kelurahan buat fotokopi mulu. Otak-otak penjahat ya, otak-otak nyusahin orang. Fotokopi ini ya, fotokopi. Najong. Jadi apa analisa lu di 1 Yohanes 4 ayat 4? Tuhan ngasih tahu caranya gak untuk menang. Kasih tahu Gimana? berasal dari Allah. Ya. Lu harus datangnya dari Allah. Dengan cara Berasal dari Allah. berasal dari Allah. Caranya supaya lu jadi berasal dari Allah gimana? Baru tulis. Berasal dari Allah. Caranya lu biar berasal dari Allah. Beriman. Iya, lu berapa tadi mau mikir apa? Bernadia. Bernadia. Lu nanya, lu berapa yang lu pikirin? Bernadia. Oh, tadi lu mikirin itu. Berarti ya, terus yang ke 1 Yohanes 3:8 menang dosa itu gimana? Biar datang berbuat dosa berasal dari iblis. Ngomong yang jelas. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Baca ulang. Barang siapa tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Apa hasil analisa lu? Tulis ayatnya apa? Di situ Tuhan ngasih tahu cara gak? Masih tahu Gimana? untuk menyatakan diri kita sebagai anak Allah, supaya Tuhan membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. 1 Yohanes 3 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, 1 Yohanes 3 ayat 8. Lu nanti lu tiba-tiba di sini apaan Barang sih? siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari Si iblis. dari Dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan. Anak Allah ini siapa? Kita Tuhan Yesus. Ya, Tuhan kita Yesus. anak Allah, tapi di sini yang dimasukkan anak Allah itu Tuhan Tuhan Yesus, Yesus. karena A-nya A-nya itu gede. kapital. Untuk inilah Tuhan Yesus menyatakan dirinya dengan cara ya, apa karya Tuhan Yesus? Disalibkan. Udah disalibkan doang. Bangkit pada hari yang ketiga. Mau hari keberapa kek? Dia bangkit gak? Bangkit. Nah, intinya hari keberapa kek? Jadi Lu anak Allah. tetap hari keberapa kek? Lah iya, mau hari keberapa kek? Gue percaya Tuhan bangkit aja, tapi perlu tahu juga hari keberapa setelah dia meninggal. Supaya untuk inilah Tuhan Yesus menyatakan dirinya itu dengan dibangkitkan. Iya. Yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis. Nah, iblis itu berbuat apa? Dosa. Pinter. Kan berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa. Yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis. Iya. Baik lagi, iblis berbuat Dosa. Ia membinasakan perbuatan Iblis. Iblis berbuat Dosa. ya, pelan-pelan dimaksud supaya ia ini Tuhan Yesus membinasakan. Jadinya ketemu nggak analisanya? Kita Enggak. mengidentifikasi ini ketemu nggak Enggak. caranya? Tuhan ngasih tahu nggak Enggak. Karena itu kan caranya Tuhan. caranya? Tuhan. Nah, berarti kita perlu baca ayat sebelumnya. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Nah, makanya ayat 8 ini mungkin kurang lengkap. Dia ngasih tahu caranya di ayat 7.
Jangan membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Jadi kalau melakukan sesuatu yang benar, lu barang siapa? Barang lu diri lu sendiri. Iyalah, Barang siapa lu? gue belum kelar nyaut. Ya. Jadi coba baca ayat 7. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Ya. Baru di ayat ke-8 ngomongin perbuatan-perbuatan si iblis. Jadi Allah menghendaki kita untuk menang atas dosa. Karena di ayat 7 Anak-anakku, anak-anak itu kita orang yang berbuat hal yang benar gitu. Jadi ketemu nggak? Berarti identifikasinya 1 Yohanes 3:8. Gimana caranya Tuhan ngasih tahu supaya kita menang? dengan berbuat benar. Berbuat benar itu apa? Itu pertanyaannya. Berbuat benar itu apa? Nih, berbuat benar itu beriman. Iya, Beriman apa? beriman bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, itu benar atau salah? Benar. Nah, berbuat benar itu apa sih? Iman itu kan tindakan. Terus apalagi berbuat benar? Berbuat benar itu apa? Ke gereja berbuat benar gak? Iya. Enggak, kalau konteksnya enggak, gue sorry tadi ngomongin gereja. Kalau konteksnya di 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5, 1 Yohanes 4 ayat 4, berbuat benarnya disebutin enggak di sini? Enggak. Hah? Berbuat benarnya kan? Iya. Mesti lahir dari mesti Allah. beriman, percaya. Terus berasal dari Allah. Iya, enggak, berasal dari Allah itu adalah akibat dari lu beriman. Tadi kayak berasal dari Allah sama berbuat benar itu adalah akibat dari lu beriman. Jadi awalnya ini dasar lu itu harus beriman dulu. Jadi Allah intinya ketemu gak intinya? Enggak ketemu, soalnya lu belum nyatet nih, belum menganalisa 1 Yohanes 3:8. Apa jadinya di sini disebutin? Ayo, bisa nggak? 1 Yohanes 3 ayat 7 sampai 8, cara Tuhan menghendaki menang. Berbuat benar. Kalau sesuai di situ berbuat benar. Nah, tulis berbuat benar. Nah, Berbuat maksudnya benar. uraian perbuatan benarnya itu apa? Yang berbuat benarnya. Iya, uraian berbuat benar itu penjelasannya, artinya, maknanya. Sama seperti Kristus berbuat benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Enggak, maksud gua implementasinya loh, tindakannya. Itu berbuat beriman. Benar. Ya, berbuat benar. Berbuat benar itu artinya beriman. Berimannya mesti jelas, beriman kepada siapa? Berbuat benar awet tulisannya adalah beriman. Beriman sebenarnya lebih tepat berbuat benar dengan, bukan adalah kalau kalimat bahasa Indonesia. Berbuat benar dengan beriman bahwa beriman kepada beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang lo tangkap dari ketiga ini setelah lo analisa, intinya apa dari ketiga itu? Tuhan ngasih tahu caranya dengan kasih tahu dengan beriman kepada Yesus Kristus. Pelaksanaannya gimana? Melakukannya gimana? Berbuat benar. Ya, berbuat benar itu kan beriman. Situ aja berarti. Nah, maksud gua coba
diberikan, gue kasih studi kasus ya. Studi kasus ketika lu pengen menang atas dosa. Nah, caranya kan Tuhan udah kasih tahu tuh beriman. Nah, berimannya bagaimana? Ketika kita jatuh ke dalam dosa, ini kan Tuhan pengen menang nih atas dosa-dosa. Tuhan pengen menangin kita, bukan Tuhan pengen menang. Tuhan mau udah menang. Tuhan pengen menangin kita atas dosa-dosa kita sendiri. Caranya dengan Beriman beriman dengan apa? Beriman kepada Yesus Kristus. pada Yesus. Nah, ini maksud gua, ini premis yang mau gua kasih. Apa kesimpulan yang mau gua kasih? Setiap kali ada masalah berarti harus Beriman harus beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu apa? Tuhan dan juru selamat kita. Tuhan Yesus itu Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Menciptakan firman. langit dan bumi. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Nah, jadinya ketika waktu lu pengen menang sama dosa-dosa, waktu gue pengen menang sama dosa-dosa gue harus Membaca firman, ya beriman. membaca firman, mengetahui firman, dan Beriman nggak, maksudnya pakai firman yang mana gitu maksud gue loh. pakai firman Tuhan dalam Alkitab. Ya nah betul, pakai firman yang mana untuk menang atas dosa. Nangkep gak? Jadi lu harus tahu waktu Tuhan di sini dibilang Allah menghendaki kita untuk menang atas dunia, roh jahat dan dosa. Lu mesti tahu gimana caranya itu ya pakai apa? Pakai iman. Iman. Cara beriman sama Tuhan dengan percaya sama apa yang dia Lakukan dia melakukannya itu. Lu tahu Tuhan melakukannya itu dari mana? firman Tuhan. Dari Alkitab. Artinya Alkitab. lu perlu tahu Alkitab tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, studi kasusnya kan lo pengen menang atas dosa-dosa lo. Lo pengen keluar nggak dari dosa-dosa itu? Pengen. Nah, caranya lo harus tahu Apa yang dilakukan Tuhan dalam Alkitab untuk konteks memenangkan kita dari dunia. nggak, ini dosa lo. Memenangkan kita dari dunia, roh jahat dan Nah, dosa. ini gua ngomongin dosa kan, makanya fokus nih. Oh. Studi kasusnya lu jatuh ke dalam dosa berulang kali. Nah, pertanyaannya jadinya kemana? Lu harus tahu Allah menghendaki lu untuk menang atas dosa dengan cara lu harus tahu apa yang Allah kerjakan terhadap Dosa. gimana Tuhan ngelakuin apa terhadap dosa. Mati di kayu salib dan Mati di kayu bangkit salib, bangkit pada hari yang ketiga. ya, hari yang ketiga jam berapa? Tahu gua jamnya. Ya. Emang gua ada di sono. Nah, lu mesti tahu Tuhan mengerjakan apa nih untuk dosa. Dia sudah mati Di kayu salib. kayak salib. Lalu lu Ya. ngapain? Lu perlu ngapain? Terus dia mati di kayu salib. Jo, jangan disenggol mulu. Lu perlu ngapain? Perlu tahu. Lu kan udah tahu dari Alkitab. Pergi aku sendiri. Lu udah tahu nih Tuhan mati di kayu salib. Terus lu tahu nggak Tuhan nyuruh apa supaya lu menang atas dosa? Lu dikasih cara. Beriman. Iya, ini udah ngomongin beriman nih, kan udah ngomongin firman Allah. Iya. Firman. Tuhan menghendaki kita menang atas dosa-dosa kita yang Sering kita lakukan. sering kita lakukan dengan cara beriman. Beriman. Apa imannya apa? Dengan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Udah, habis itu dosa diampunin. Iya. Udah. Cara untuk menang dari dosanya? Kan itu kan Balik lagi ke 1 Yohanes 1 ayat 12. 1 Yohanes 1 ayat 9. caranya. Mengaku dosa. Itu dia maksudnya. Artinya lu harus tahu apa? Dosanya. Wah, lu kok tahu dosa aja? Lu belum tahu dosa lu. Udah tahu. Nah, terus masa lu harus tahu dosa aja? Lu mengakui sesuatu yang lu nggak tahu. Lu dosa apa ya?
nggak maksudnya kerangka berpikirnya tuh gue sedang ngasih tahu nih kerangka berpikir lu. Allah menghendaki lu untuk menang atas dosa. Caranya gimana? Mengaku dosa. Ya, artinya apa? Artinya kita harus ngakuin segala dosa kita supaya diampuni oleh Allah. Apa? Artinya kita harus ngakuin segala dosa kita supaya kita diampuni oleh Allah. Mengakui semua. Caranya ngomong Tuhan ampuni, gimana cara ngomong? Doa. Sambil Doa, mengaku, disuruh ngaku, Ah, bukan iya. suruh doa. Iya salah deh. Ada nggak jangan satu ngomong doa? Enggak. Disuruh ngaku, lu kalau Iya. disuruh ngaku nih, masa maling mengaku dia malah berdoa. Maaf bapak ibu, saya fokus, jangan sembarangan masukin kata doa. Gimana caranya? Cukup aku aja. Udah cukup ngaku. Terus Jadi maksud gue gini Nar, kerangka berpikirnya itu Allah menghendaki kita untuk menang atas dosa. Caranya dengan apa? beriman, No bukan. Caranya dengan mengaku dosa. ya, itu artinya apa? Lu mengaku dosa artinya apa? Lu harus tahu teknis caranya bagaimana, dengan cara lu mengetahui Dosa firman. Kalau Tuhan udah ngasih tahu lu menang atas dunia tapi lu nggak tahu caranya gimana? Harus baca firman. enggak, semua orang baca, iblis tahu firman, baca firman dia Nar, tapi dia percaya gak? Enggak. Nah, artinya lu harus tahu firman Tuhannya di mana, Tuhan nyuruh apa di firman itu. Nah, kalau soal perihal dosa, kenapa? Kalau tadi jilatnya merah. Kalau perihal dosa itu Tuhan nyuruh lu ngapain? Mengaku. Oke. Perihal kesembuhan, perihal sakit, bukan semua. Perihal sakit minta kesembuhan, Beriman kalau kita udah sembuh. cara Klaim kesembuhan itu. apa klaimnya di Terima. mana? Terima di mana? Di firman. Firmannya di mana? Bang. Gua nggak tahu bang. Ya, nangkep gak maksud gua? Lu harus apa jadinya? Tahu firman. Tahu firman tentang kesembuhan. itu maksud gua. Jadi kalau Tuhan udah bilang menang, tapi kalau lu nggak tahu firmannya bisa menang nggak? Enggak. Karena di dalam firman itu dikasih tahu caranya gimana, teknisnya bagaimana. Untuk soal dosa 1 ayat 9 apa? Jika kita mengaku dosa, maka ia adalah suci dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. ya betul. Lalu soal kesembuhan, soal lagi sakit, tentang kesembuhan banyak, ada Mazmur 103 ayat 3, Amsal 16 ayat 24, Yesaya 53 ayat 5, 1 Petrus 24, sama tuh Yesaya 53 ayat 5 sama 1 Petrus 24. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya Kita disembuhkan. kamu telah sembuh. Kamu terus. Kalau jadi nangkep gak kerangka berpikirnya? Gimana Tuhan menghendaki nih? Tuhan tuh menghendaki lu tuh untuk menang, bukan untuk kalah, untuk pintar, untuk sembuh, untuk sehat, untuk menang atas dosa. Roh tiga ini deh, fokus ketiga ini dulu. Dunia, roh jahat ini tadi. Caranya gimana? Teknisnya di Yakobus sudah bilang, ngomongin tentang tunduklah kepada Allah dan lawanlah Dosa. iblis, roh jahat nih. Jadi iblis itu harus dilawan atau harus didiemin? Dilawan. Dilawan dengan cara Tunduklah kepada Allah. lawanlah. Cara lawannya gimana? Lah usir, ngomong, kan lu anak Allah, beriman, lu punya kuasa. Yohanes 1 ayat 12 ngomong, setan pergi 50 meter dari rumah gue, pergi dalam nama Tuhan Yesus. Selesai gak? Bisa. Selesai. Jadinya maksudnya adalah, nangkep gak? Berulang kali ini gue bilang, cara Allah menghendaki kita untuk menang atas dunia roh jahat dosa ini, caranya gimana? Ngomong Ngomong apa? kalau kita udah dimenangin Tuhan. Balik lagi, ngomong apa? Ngomong firman Tuhan. Ngomong firman Tuhan, benar. Oh iya.
ngomong firman Tuhan, ngomongin Alkitab. ayat firman Tuhan. Iblis waktu ngejawabin Tuhan Yesus waktu ngejawabin iblis di padang gurun ngomonginnya apa? Firman Tuhan. Enggak, ngomongnya gimana? Dia cara ngomongnya gimana? Mana? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Cara ngomongnya gimana dia? Ngomongnya gimana? Ngomong aja ke iblis itu. Ngomong aja sembarangan lu. Ngomong ke iblis itu. Ngomongnya gimana? Ada tertulis. Nah, artinya apa? Yang diomongin apa? Ada tertulis. Tertulis di mana? Di ayat Alkitab. Nah, jadinya apa? Itu kan Tuhan Yesus tuh ngomongin keluaran. Itu tentang tetapi manusia tidak manusia tidak hidup dari telur dadar, telur ceplok, nasi goreng, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Itu ada di Keluaran. Artinya apa? Tuhan tahu firman nggak? Tahu. Tahu hukum Taurat nggak? Tahu. Nah, artinya apa? Dia ngelawan iblis pakai firman. apa? Dari omongan dia sendiri. Ayat firman. Ayat firman Tuhan. Nah, artinya lu kalau pengen ngelawan dunia, roh jahat, dosa, kemiskinan, sakit penyakit, pakai apa? Pakai omongan yang ada di ayat Alkitab. Pakai firman Tuhan. Udah, intinya pakai firman Tuhan. Berarti lo harus tahu apa? Firman Tuhan. Tahu ayatnya di mana, isinya di mana, katanya apa, supaya lawannya, cara ngelawannya gimana? Ngomong. Cara lawannya ngomong pakai Firman Tuhan. firman Tuhan. Nangkep gak? Jadi lawannya pakai apa lagi? Ada cara lain nggak? Enggak ada. Nggak ada. Pakai Firman. untuk menang. Jadi jaminan kemenangan ini Tuhan udah ngasih nih jaminan menang. Tapi caranya gimana? Dengan cara Menerima kalau kita udah menang dan itu ada tertulisnya di mana? Jangan sembarangan. Baru tadi dibilang. Tuhan ngasih tahu jaminan kemenangan. Caranya gimana? Caranya doang nih. Tuhan ngasih jaminan kemenangan. Caranya beriman. Enggak, balik lagi. Caranya gimana? Tuhan ngasih tahu menang. Caranya gimana? Harus tahu Firman. Harus tahu firman. Kok lu susah sih, Nar? Masih bukan susah, sorry. Kok lu bingung sih? Lu bingung ya? Bingungnya di mana sih, Nar? Bingung. Lu masih bingung ya di mana? Bingungnya di sebelah mana? Di sini gara-gara ini. Gara-gara apa? Yang Allah menghendaki kita untuk menang atas. Iya, Allah menghendaki lu menang atas. Apa yang lu bingungin tuh apa? Muter-muter tadi. Iya, karena lu nggak ketemu. Muter-muter. Lu merasa muter-muter di mana? Di sini. Nah, yang lu bingungin apa sekarang? Teknisnya. Teknisnya masih bingung. Teknisnya ya balik lagi Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Allah adalah firman. Pada mulanya Firman itu. Ya, pada mulanya Allah adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Ya, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. pada mulanya adalah firman. Firman itu Allah dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, firman itu ini bareng terus nih sama Allah. Dan firman itu si Allah sendiri, Tuhan sendiri. Artinya Allah nih, Allah ini siapa? Tuhan Yesus. Dia bareng siapa tadi? Firman. Dia bareng firman. Allah menghendaki lu untuk menang atas dunia roh jahat. Artinya lu harus tahu apa? Firman. Betul. Kalau lu bareng Allah berarti lu harus bareng Firman juga. bareng firman. Cara bareng firman gimana? Ya baca firman. Baca. Kenapa bingung? Lu jangan memperumit firman Tuhan tuh sederhana, Nar, asli sederhana. Sederhana banget.
dia bukan artinya dia diputer-puter di situ-situ, enggak, artinya cara menang ini apa, dengan apa, Tahu firman. tahu firman. Kalau lu nggak tahu firman Bisa menang. apa, Nggak bisa menang. kalau lu nggak tahu firman, Nggak bisa menang. kalau lu tahu firman Bisa menang. bisa menang. Tahu aja nggak cukup, lu harus apa bahasa lu tadi, klaim lu itu. Mengklaim. Nggak ada mengklaim, klaim itu klaim, CLAMIED, klaim. Nggak ada mengklaim, klaim itu maksudnya konsultannya. Jadi nangkep nggak, masih nangkep atau masih bingung? Nangkep. Jadi Allah mengendaki kita untuk menang. Gue tanya caranya gimana? Caranya baca firman. Enggak, lebih tepat coba. Itu kurang tepat. Lu lagi ada masalah nih, sakit. Lu berarti harus cari tahu apa? Cari tahu apa? Penyakitnya. Lagi sakit ya, ada Dokter penyakitnya. dong itu mah. Lu udah tahu kan sakit nih. Gua udah bilang lu udah tahu sakit. Kenapa lu cari tahu penyakit ya? Kan lu udah tahu lu sakit nih. Yang lu butuhin apa? Obat. Kesembuhan. Kesembuhan. Firman Tuhan bilang apa yang terjadi dalam roh akan terjadi dalam jasmani. Berarti yang bisa ngomong sama roh itu ya firman kan. Nah artinya kalau lu lagi sakit, lu butuh kesembuhan, lu harus nyari tahu Firman apa? tentang kesembuhan. Udah titik. Pusing gak lu? Pusing gak? Pusing dikit. Sesederhana itu pusing nar. Tapi gitu, maksudnya masih bingung nar. Enggak bang. Gak apa-apa, biar gue terangin lagi. Enggak bang. Di sebelah mana yang bingungnya? Enggak bang. Kalau lu pengen menang atas roh jahat, lu harus ngapain? Tahu firman. Allah pengen menghendaki lu menang atas roh jahat. Roh jahat itu banyak. Roh jahat lah, iblis, setan, roh yang nongol sama yang nggak nongol. Gitu. Caranya? Cari ayat buat menangin itu. Ya, maksudnya kalau udah cari kan berarti kayak agak telat gak sih? Karena kan lagi butuh nih, terus lu tahu-tahu lagi nyari, udah telat dong, orang dia udah nongol. Harusnya lu harus udah tahu kan? Iya. Nah berarti penting lu Untuk baca firman setiap hari, tahu firman, mulai cari, catet. Kenapa makanya gue bilang catet supaya apa? Biar nggak lupa. Bukan biar nggak lupa, biar lu tahu mana yang buat kesembuhan, mana yang buat ngusir setan, mana yang buat tolak kemiskinan, mana yang buat bisa damai sejahtera, mana yang buat sabar, mana yang buat menumbuhkan buah-buah roh. Nangkep gak? Itu. Jadi kalau bilang saat teduh berhasil, nyatet gak? Kagak. Kocak gak? Kocak. Jadi kalau ditanya gimana cara lu saat teduh, bener. Apa yang dapat dari saat teduh? Lu ngejelasin. Iya, makanya kalau orang lulus, makanya gini, tanda orang lulus tuh apa? Ada catatannya. Ada nilai rapotnya. Kalau ada nilai di ijazah, ada nilai nggak? Enggak lah. Ijazah nggak ada. Ijazah. Ada. Gimana sih lu? Udah lama nggak ngeliat ijazah. Enggak mesti lama. Orang nggak ada juga yang ngeliatin ijazah lama-lama, nar. 3 tahun sekali. Nggak ada. Malah gue juga. Udah lama. Gue juga ngapain ngeliatin ijazah gue sekali aja udah langsung. Oh, emang sih nggak hafal nilai, cuma seenggaknya ada nilai, ada foto, ada tanda tangan, Tapi ada aja lulus. Ya, oh lu memperhatikan diri lu sendiri itu namanya. Lu memperhatikan foto lu doang kan, lu nggak lihat nilainya. Iya. Lu nggak hafal kan isi dalam ijazah, Enggak. kalimat-kalimatnya. Nah itu tadi karena apa? Karena buat lu nggak penting. Kalau lu merasa itu penting, pasti lu baca, lu hafalin. Kalau firman Tuhan, kalau lu ngerasa lu nggak butuh untuk keluar dari dosa lu, nar, ya itu terlihat jelas dari lu memperlakukan firman gitu.
Kalau lu merasa nggak penting, artinya gini, lu nggak tahu firman, kita nggak keluar dari dosa di situ-situ aja. Tahu firman nggak tahu firman, atau tahu firman tapi nggak dipakai, artinya apa? Penting nggak firman Tuhan? Enggak. Kagak. Nah artinya kalau lu bilang, kalau ada orang, intinya sederhana lah, kalau dia ada namanya band perunggu, tau gak lu? Gue juga baru tahu dari sepupu abang ipar gue. Perunggu itu isinya band-band orang kerja, band baru lah, band-band orang cowok kantoran 3 orang. Tapi dia bilang pas diwawancara, kenapa kalian bisa jadi bisa produksi album, bisa ngulik lagu, sementara kalian kan orang kerjaan kantoran, kan sibuk ya kan. Mereka cuma bilang gini, untuk sesuatu yang penting, musik nih, kita selalu ada waktu kok. Nah, nangkap lu? Artinya kalau lu nggak baca firman Tuhan, itu artinya lu nggak mementingkan untuk sesuatu, untuk sesuatu yang bukan penting, untuk sesuatu yang lu ya penting, dia lengkap deh. Cuma gua ngambil sepotongnya. Untuk sesuatu yang penting dan kita cintai, pasti selalu ada waktu. Itu kayak misalkan IPA, gue masih banyak tugas gue, tapi kalau soal DPA, karena buat gue penting, jadi gue bisa luangin waktu gue. Soal gereja ya maksudnya ya itulah, karena penting, karena gue mencintai kelompok PA gue gitu ya, supaya gue sendiri diperbaharui. Jadi nangkep ya, gimana caranya lu menang? Tahu firman tentang kemenangan. Ya tentang masalahnya ya, tentang kasusnya. Udah sederhana kan intinya kan? Sederhana. Jadi jaminan Tuhan udah menjamin nih kemenangan buat Donar. Kalau ditanya caranya gimana Nar, dikasih tahu sama Tuhan. Terus apa? Gimana caranya? Kasih tahu ayatnya. Coba baca ya, maksudnya kasih tahu satu paragraf kan, satu kalimat. Lu udah dimenangkan belum Nar dari sakit penyakit lu? Udah atau belum? Udah. Ragu ya? Udah atau belum? Belum bang. Kenapa? Karena aku belum tahu ayatnya. Karena lu nggak tahu cara ngelawannya berarti kan. Lu bukan ngelawan sih sebenarnya, iblis tuh nggak perlu dilawan kali, dia udah kalah. Gua gimana yang pakai kalimat yang benar ya? Iblis roh jahat tuh bukan dilawan sih sebenarnya, ya ditolak sebenarnya, harus menolak, jangan sabar. Kayak misalnya kemarin gue di Brainstorm sempat ngasih tahu sedikit kan soal buah-buah roh, soal kesabaran kan. Itu datangnya dari diri sendiri atau dari mana? Dari Tuhan, dari Allah. Itu bukan sesuatu yang diusahakan kan. Itu dia artinya, itu bukan sesuatu yang diusahakan. Terus tadi arahnya gue kemana ya? Kenapa tidak ngomongin buah roh ya? Jadi intinya perlu tahu firman, perlu firman yang sesuai dengan masalah yang lagi kita hadapi. Iya, supaya menang. Kalau untuk menang soal jaminan kemenangan, jaminan kesembuhan, jaminan apa ya, bergaul dengan Tuhan. Nanti aja deh, bergaul dengan Tuhan. Nangkep ya sampai sini ya. Ada yang mau bertanya? Tanya aja nggak apa-apa. Besok libur kok. Enak banget ya, tahu libur ya. Kayak Besok, tapi ibadah gue pagi. jam berapa? Jam 10. Jam 8 gue udah harus jalan. Ada yang mau tanya gak Nar? Nggak ada bang. Nggak ada. Yuk doa yuk. Apa nih? Casing. Tadi gue ada aja kerjanya. Gue casing. Mari kita bersatu dalam doa. Mari Tuhan, terima kasih buat sekarang
firman yang kami dengar itu tidak akan lewat begitu aja dari telinga kami, itu bertumbuh dalam hatinya Bonar, nempel dan berakar kuat Tuhan. Nggak penting Tuhan, nggak perlu firman banyak, nggak perlu 2, 3, 4, 5, 10 firman Tuhan yang Bonar tahu, tapi cukup satu firman aja yang tumbuh menjadi benih di dalam hati Bonar dan menjadi kehidupan dan akhirnya menjadi buah yang manis buat hidupnya Bonar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah PA dan kami mau mengucap syukur buat setiap pemberian yang baik yang Tuhan berikan, pakaian, makanan, kesehatan, kekuatan, kepintaran, damai sejahtera